Prabowo Subianto, Capres Paslon nomor urut 2 adalah mantan Panglima Kostrad TNI AD, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Ia anak dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mary Sigar. Prabowo merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, kedua kakaknya perempuan, Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Heriadi, putri dari Presiden Soeharto. Dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Didit Hedi Prasetyo. Prabowo sekolah SD di Hong Kong, pindah ke Malaysia, Swiss, dan dia menamatkan SMA di American School di Inggris. Tahun 1970 saat usia 19 tahun, Prabowo memutuskan untuk masuk pendidikan di Akademi Militer Nasional AMN di Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus di AMN tahun 1974, 2 tahun kemudian, Prabowo bergabung dengan Komando Pasukan Khusus Kopassus Angkatan Darat. Selanjutnya, karir Prabowo terus melesat hingga menjadi Danjen Korps Baret Merah tersebut, bahkan menjadi Panglima Kostrad pada tahun 1998. Pasca lengsernya Soeharto, Prabowo kemudian menerima penugasan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Tak lama kemudian, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikan dirinya dari Dinas Keprajuritan. Prabowo pun meninggalkan Indonesia dan tinggal di Yordania dan Jerman. Setelah kembali ke tanah air dengan tampil di publik, tahun 2004 Prabowo mencoba bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar, namun gagal memenangkan sebagai calon presiden dari partai tersebut. Tak lama ia pun membangun jaringan tani dan terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI 2004. Prabowo bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon, dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Mukti Purwo Pranjono, serta sederetan sukses sebagai pengusaha muda dan kemudian terjun ke dunia politik. Sandi setelah berhasil menjadi wakil gubernur DKI, kini bertarung di Pilpres 2019. Sandiaga Uno adalah anak bungsu dari 2 bersaudara, dari pasangan Razif Halik Uno dan Rahmini Rahman. Sandi mengenyam pendidikan di SDPSKD, SMPN 12 Jakarta, dan SMA Pangudi Luhur. Setelah itu ia melanjutkan kuliah ke Amerika Serikat. Tahun 1990, Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, mengambil gelar Bachelor of Business Administration. Kemudian, dia bekerja menjadi karyawan Bank Suma. Selanjutnya, Sandi mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat, mengambil Master of Business Administration. 2 tahun kemudian lulus dan bekerja di Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi, sekaligus di MP Holding Limited Group sejak tahun 1994. Karir Sandi terhalang karena krisis moneter tahun 1997. Sandiaga Uno mencoba bangkit dan membuka usaha bersama koleganya, mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Kondisi krisis membuka peluang dan pasar bagi perusahaan Sandiaga Uno. Secara perlahan bisnisnya berkembang pesat yang memiliki berbagai sektor bisnis, antara lain pertambangan, infrastruktur, telekomunikasi, perkebunan, dan asuransi. Tahun 1999, Sandi bergabung dengan perusahaan Saratoga. Tidak terlalu sulit bagi Sandi membagi waktu antara Saratoga dan Rekapital karena bergerak di bisnis yang berbeda.
Saratoga adalah perusahaan private equity sementara Recapital konsultan keuangan. Sandiaga Uno pernah keliling dunia dan berpartisipasi di 6 World Major Marathons New York, Berlin, Tokyo, Chicago, Boston, dan London. Ketika usianya 47 tahun, Sandi diangkat sebagai Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia menggantikan Hilmi Pandikoro. Sukses di dunia usaha dan olahraga, Sandi melirik ke dunia politik. Didaulat menjadi pengurus Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto. Pada Pilgub DKI 2017, Sandi maju sebagai calon wakil gubernur DKI. Pada 16 Oktober 2017, bersama pasangannya Anies Baswedan, mereka dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI 2017 hingga 2022. Ia pun kemudian dirangkul Prabowo untuk menjadi pendamping pada Pilpres 2019 ini. Anda masih bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi. Kita membahas terkait dengan potensi pelanggaran kampanye. Mas Frits, kalau kita tadi lanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno mengenai adanya kemungkinan serangan fajar itu akan marak terjadi karena bisa jadi mungkin para caleg dan para partai ini apatis ketika mereka pamornya kalah dengan Pilpres. Menurut Anda itu akan mungkin terjadi? Apabila itu mungkin terjadi, ya itu mungkin akan terjadi. Tapi ada salah satu yang menjadi pelajaran yang kita lihat dari pilkada kemarin yang mungkin juga akan terjadi di pemilu 2019. Pada saat pilkada kemarin itu hampir ada 17 orang yang dipenjara karena money politik. Artinya ada keseriusan dari para penyelenggara, baik itu Bawaslu, serta juga dari pihak kepolisian. Serta yang kedua adalah partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan, memberikan contoh dari bahan-bahan yang telah diberikan. Kalau kita bisa melihat misalnya dari alat peraga kampanye yang diperbolehkan oleh undang-undang dan juga diperbolehkan oleh peraturan KPU misalnya. Alat peraga kampanye itu lebih besar daripada sebelumnya. Sekarang alat peraga kampanye itu 60.000. Jadi alat peraga kampanye itu adalah alat yang atau benda yang diberikan kepada orang-orang pada saat kampanye, dan itu diperbolehkan. Untuk kalau seandainya alat peraga itu akhirnya diberikan dalam bentuk uang, boleh nggak? Apabila misalnya dalam bentuk uang itu dapat diberikan misalnya untuk pengganti uang transport, untuk uang makan dalam sebuah kampanye, itu juga diperbolehkan oleh undang-undang dalam batasan yang wajar. Batasan berapa, Mas? 50.000, 100.000 disebutkan? Batasan wajar itu kalau menurut daripada undang-undang di penjelasan itu batas kewajaran yang akan ditentukan oleh peraturan KPU. Nah, jadi kita sebenarnya juga menanti nih batas kewajaran, karena mungkin transport untuk di DKI dan transport di Sumatera Utara beda. Apalagi dengan di Surabaya dan di Papua Barat misalnya, itu kan berbeda dia punya indeks transportasinya gitu. Itu salah satu. Terus yang kedua adalah kalau kita melihat, Mbak, itu salah satu tadi yang apakah mungkin ada politik uang. Terus yang kedua, kita melihat di TPS. Sekarang kan yang berbeda antara 2014 sama 2019 misalnya, di 2019 sekarang sudah ada pengawas TPS. Yang artinya itu adalah dari Bawaslu langsung ada orang yang di setiap TPS. Kalau kita bisa melihat bahwa sekarang kan di TPS itu ada 7 orang KPPS, ada 1 orang pengawas TPS, juga ada saksi partai politik, mungkin dari 18, ya bilanglah mungkin nggak semua, mungkin setengah lah, ada 6, ada 8, terus ada 2 paslon ada 2 saksi paslon. Artinya hampir ada 16 orang yang menyaksikan proses dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita melihat apakah mungkin ada dugaan pelanggaran pada hari H, apakah ada dugaan, apakah mungkin muncul politik uang, ya tetap selalu muncul itu serangan fajar, meskipun dengan gerakan dari Bawaslu dan pemantau pemilu yang semakin banyak, partisipasi masih banyak, itu mungkin terjadi. Tapi apakah mungkin lagi ada pelanggaran di dalam TPS? Itu juga menjadi tanda tanya, karena banyaknya orang situ. Yang kedua, apalagi KPU sudah memiliki situng misalnya, di mana setiap C1 plano dari setiap TPS itu langsung bisa di-scan dan kita bisa melihat langsung dalam beberapa hari kemudian mengenai berapa sih jumlah suara saya di TPS. Jadi kemungkinan itu sebenarnya kecurangan-kecurangan di hari H itu setidaknya sudah diminimalkan lah untuk supaya tidak terjadi kembali. Oke, kalau berbicara masalah petahana yang punya potensi untuk melakukan pelanggaran kampanye adalah
pemanfaatan fasilitas negara untuk kampanye. Apakah itu juga menjadi sorotan? Nah, kalau itu jelas. Kalau kita lihat bahwa pasal 281 kan misalnya mengatakan bahwa seorang kepala daerah itu hanya bisa ikut kampanye, misalnya apabila dia itu mengajukan cuti dan juga dia itu tidak mempergunakan fasilitas negara. Itu jelas ketentuan di dalam pasal 281. Itu pileg pilpres, dua-duanya, Mas? Dua-duanya, selama itu pileg dan pilpres, selama dia tidak mempergunakan fasilitas negara dan dia cuti, itu boleh dia ikut dalam kampanye. Nah, tapi kan juga kita lihat apakah kan sekarang kan yang kadang-kadang itu yang suka lupa bahwa ketentuan ini ada gitu maksudnya. Kadang-kadang kan kepala daerah ataupun petahana di berbagai tempat dia lupa bahwa ada ketentuan ini. Pada saat datang ke kampanye dia masih pakai mobil dinas, ataupun pada hari kerja dia tidak menyampaikan cuti, padahal sebenarnya kan sudah diatur. Ada aturan yang diberikan oleh KPU, sudah silakan izin, misalnya setiap hari Jumat selama bulan ini saya akan cuti kampanye misalnya. Itu kan sesuatu yang secara administratif dapat dilakukan, tetapi seringkali itu gagal dilakukan. Padahal ada pasal 282 sebenarnya yang telah mengatur apabila dia tidak dia melanggar pasal itu dan dia juga tidak mengajukan cuti, maka dia juga ada tindakan pidananya. Karena dia melakukan sebuah tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta pemilu. Mas Adi, bagaimana menurut Anda agar tidak terjadi intervensi politik yang dilakukan oleh petahana, Mas, terkait dalam masa-masa kampanye ini, Mas? Ya tentu netralitas aparatus sipil negara seperti kepala daerah dan seterusnya itu harus diminimalisir dalam konteks ini. Walaupun sebenarnya atasannya adalah orang yang mengikuti pilpres. Jadi memang kita itu harus bersama punya komitmen untuk taat asas dan taat aturan, itu nggak bisa ditawar. Jadi kalau kepala daerah, bupati, wali kota dan gubernur mau dukung Jokowi dan Pak Prabowo, cuti dan jangan pernah menggunakan fasilitas negara, kan itu tidak bisa dikompromikan. Cuman problemnya di daerah-daerah ini banyak yang nggak sabar dan nggak genit coba untuk ngakalin KPU dan Bawaslu. Karena mungkin tidak ada banyak yang nyorot, tidak ada media seperti di Jakarta. Jadi orang selalu bermanuver di tikungan. Ini yang seringkali banyak temuan-temuan yang tidak muncul ke permukaan. Saya kira ke depan, saya setuju dengan perspektif elit. Karena undang-undang ini tidak mungkin bisa dijalankan secara rajek. Kalau aktor-aktor politik, elit-elit politik tidak menghormati hukum yang sudah dibuat oleh teman-teman KPU, Bawaslu, dan DPR. Untuk apa undang-undang yang dibaca oleh Mas Frit? Kalau KPU, Bawaslu, dan yang lainnya tidak menghormati, kan begitu, Mas. Ini yang saya kira ke depan, bahwa maju dan tidaknya demokrasi kita tergantung bagaimana kita, terutama itu. Komitmen memang tidak bisa diukur, mungkin sepele, mungkin ini dianggap tidak terlampau penting, tapi ingat bahwa negara-negara maju seperti di Amerika, komitmen itulah yang membuat kenapa demokrasinya kuat. Kenapa tingkat misalnya agresivitas verbal, fitnah dan hoax bisa itu dikurangi? Karena setiap orang punya komitmen untuk menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang abuse of power. Mungkin kita tidak perlu capek untuk berdakwah gitu loh, Mbak. Tapi sebagai bagian keinginan demokrasi, kita ini sudah melalui berapa kali pilkada dan pemilu. Tentu tidak mau dong kasus tentang money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya ini terulang. Kan kita nggak mau bangsa ini seperti keledai, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Money politik terus setiap tahun, money politik terus setiap pilkada, pilpres, dan pileg. Nggak ada jelas. Visi dan misi tidak pernah dilihat lagi, tapi yang penting Anda berani kasih berapa, saya pilih Anda, begitu ya. Dan ironisnya, kalau kita lihat survei Litbang Kompas tahun 2018 November-Desember, ini dalam konteks pilpres saja, hanya 18% rakyat yang tahu visi misi Jokowi dan Pak Prabowo. Pilegnya hampir zong, kosong. Zong ya. Ini menurut saya mereka kampanye ironis. hanya di baliho-baliho di jalanan. Nah, ini jadi warning bagi kita bersama. Ketika pileg jarang dibicarakan, disitulah sebenarnya begitu banyak ruang terbuka untuk melakukan manuver-manuver di detik akhir itu. Money politik terutama, mobilisasi pemilih dengan logistik. Bisa uang, bisa beras, bisa kerudung, dan seterusnya. Untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari keuntungan mereka. Dan ingat sebenarnya, money politik atau apapun, sebagai bentuk mobilisasi, itu makan teman sebenarnya. Baik. Karena dalam sistem proporsional terbuka, hampir di tiap dapil, partai politik itu sudah dapat 1 kursi minimal. Pertanyaannya, yang dapat ini nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ketika money politik itu dimainkan oleh setiap kandidat caleg, maka secara tidak langsung dia membunuh temannya di internal itu. Jadi itu yang harus kita baca. Musuh dalam selimut juga rupanya. Baik, kita akan membahas di segmen selanjutnya, saudara, bagaimana mensinergikan kelembagaan penyelenggaraan pemilu untuk bisa mengurangi atau meminimalisasi potensi pelanggaran kampanye. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi JAK TV.